Halo, nama saya Rizka Juslim. Nama saya Natasha. Nama saya Fisromin. Halo, nama saya Dio Francisco. Nama saya adalah Prinsesa. Saya dari kelas 10 IPS. Dari kelas 10 IPS. Dari kelas 10 IPS. Kelas 10 PS. Dari kelas 10 IPS. Kelompok statistik. Kelompok statistik. Dari grup statistika. Kelompok statistik. Dari kelompok statistik. Hari ini kelompok kami akan menjelaskan tentang perekonomian 4 sektor. Perekonomian 4 sektor adalah suatu negara yang mempunyai hubungan ekonomi dengan negara-negara lain. Dalam perekonomian terbuka, sebagian produksi dalam negeri diekspor atau dijual ke luar negeri, dan di samping itu terdapat pula barang di negara itu yang diimpor dari negara-negara lain. Perekonomian terbuka atau yang dikenal sebagai perekonomian 4 sektor terdiri dari 4 sektor, yaitu adalah sektor rumah tangga, sektor perusahaan, sektor pemerintah, dan yang terakhir adalah sektor luar negeri. Sektor rumah tangga yang terdiri atas sekumpulan individu yang dianggap homogen dan identik. Sektor perusahaan yang terdiri atas sekumpulan perusahaan yang memproduksi barang dan jasa. Sektor pemerintah yang memiliki kewenangan politik untuk mengatur kegiatan masyarakat dan perusahaan. Lalu sektor luar negeri, yaitu perekonomian dunia di mana perekonomian melakukan transaksi ekspor dan impor. Dalam diagram circular flow terdapat pasar-pasar yang mempengaruhi kegiatan ekonomi. Pasar-pasar tersebut meliput pasar barang, pasar tenaga kerja, pasar uang, dan lembaga keuangan, serta pasar luar negeri. Dari diagram circular flow, ada 4 komponen, yaitu rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan dunia internasional atau luar negeri. Saya akan membahaskan tentang sektor rumah tangga. Rumah tangga hubungannya dengan perusahaan. Pada awalnya, rumah tangga menjual sumber daya manusia yang dimiliki kepada perusahaan. Dari interaksi antara rumah tangga dan perusahaan dipertemukan pada pasar tenaga kerja, kemudian dan dijual sumber daya manusia tersebut. Rumah tangga mendapatkan penghasilannya dari sewa. Penghasilannya sendiri dari sewa, bunga, upah, dan profit. Hal ini dipertemukan dalam pasar uang dan lembaga keuangan di perekonomian masyarakat. Hubungan rumah tangga dengan pemerintah. Dalam hubungan ini, rumah tangga menyektorkan sejumlah uang sebagai pajak kepada pemerintah dan rumah tangga menerima penerimaan berupa gaji, bunga, penghasilan, dan balas jasa dari pemerintahan. Non balas jasa bisa dikatakan berupa pajak yang diberikan pemerintah kepada sumber daya manusia dari rumah tangga. Hubungannya rumah tangga dengan negara lain. Untuk mencapai hubungan dengan negara lain, rumah tangga harus melewati pasar barang dan jasa. Pasar barang dan jasa itu adalah penjualan barang dan jasa yang dapat mengimpor sumber daya manusia kepada negara-negara lain, misalnya seperti pekerjaan yang diperlukan negara lain tersebut, dan meminta negara Indonesia untuk mengimporkan suatu pekerjaan, atau bisa jadi seperti kulkas, TV, dan motor atau mobil seperti itu juga bisa menjadikan suatu penghasilan barang dan jasa. Untuk di luar negeri, untuk memenuhi suatu kebutuhan hidup yang diperlukan pada masyarakat. Saya akan menjelaskan tentang 4 sektor dari yang salah satunya itu perusahaan. Perusahaan itu mempunyai hubungan dengan RTK atau bisa disebut rumah tangga keluarga, dan pemerintah, dan MLN. MLN itu adalah masyarakat luar negeri atau biasanya juga bisa disebut dunia internasional. Jadi, hubungan perusahaan dengan RTK itu, perusahaan itu biasanya akan menghasilkan barang, biasa yang kita pakai seperti barang sepatu, pakaian atau tempat tidur, bahan-bahan pokok barang yang biasa kita pakai yang akan dijual ke RTK dan dipertemukan biasanya itu di pasar barang yang ada penawaran dan permintaan barang dan jasa. Lalu hubungan perusahaan dengan pemerintah itu biasanya perusahaan akan memberikan pajak kepada pemerintah. Perusahaan memberikan pajak kepada pemerintah, dan juga biasanya perusahaan akan memberikan produk atau jasa yang dibutuhkan pemerintah, dan juga semua itu dipertemukan di pasar barang. Dan terakhir, perusahaan itu memiliki hubungan dengan MLN atau masyarakat luar negeri. Hubungannya itu adalah perusahaan itu akan menjual
barang impor ke masyarakat luar negeri yang akan menghasilkan laba dan keuntungan. Tetapi juga biasanya perusahaan itu bisa memberikan jasa kepada masyarakat luar negeri. Saya akan membahas nomor 3, yaitu pemerintahan. Pemerintah itu berarti bertindak sebagai pembuat dan pengatur kebijakan masyarakat dan bisnis. Dalam pemerintah itu ada hubungan dengan rumah tangga dan juga hubungan dengan perusahaan. Hubungan dengan rumah tangga maksudnya adalah pemerintah menerima setoran pajak rumah tangga untuk kebutuhan operasional pembangunan dan lain-lain, yaitu demi untuk membangun negara. Terus kalau misalnya untuk hubungan dengan perusahaan, itu berarti pemerintah mendapatkan penerimaan pajak dari perusahaan dan pemerintah juga membeli produk dari perusahaan berdasarkan dana anggaran belanja yang ada. 4. Negara-negara lain. Hubungan dengan rumah tangga. Negara-negara lain atau dunia internasional menyediakan barang dan jasa untuk rumah tangga yang dilakukan di pasar luar negeri. Dari pasar luar negeri masuk ke dalam pasar barang dalam negeri sehingga produk yang dihasilkan dapat dibeli oleh rumah tangga. Sehingga dari transaksi jual beli tersebut negara lain mendapatkan laba atau keuntungan. Hubungan dengan perusahaan. Dunia internasional atau negara lain mengekspor produknya kepada bisnis-bisnis perusahaan, aliran barang dan jasanya juga melalui pasar negeri, lalu masuk ke pasar barang. Dari proses tersebut juga dihasilkan suatu laba. Konsep keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian terbuka adalah tingkat pendapatan sama dengan konsumsi tambah investasi tambah pengeluaran pemerintah tambah selisihnya ekspor dan impor, atau disingkat juga rumusnya Y sama dengan C tambah I tambah G tambah X kurang M. Dan investasi tambah pengeluaran pemerintah tambah ekspor sama dengan tabungan tambah pajak tambah impor, atau disingkat I plus G plus X sama dengan S plus T plus M.